Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikir Pramudia Dwi Saputra dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemilikan. Yang pertama, secara bahasa, kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Yang kedua, adapun secara istilah, kepemilikan adalah penghususan hak atas sesuatu tanpa orang lain, dan ia berhak untuk mempergunakannya sejak awal kecuali ada larangan syar'i. Yang ketiga, secara etimologi, tata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, secara terminologi, definisi al-milk sebagaimana dikemukakan oleh ulama fikih adalah penghususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu selama tidak ada larangan syar'i. Sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama, ikhrajul mubahat. Ikhrajul mubahat arti dasarnya mengeluarkan sesuatu yang mubah. Maksudnya, berubahnya status suatu benda dari syarikah milik bersama menjadi milik seseorang. Yang kedua, kholafiyah. Kholafiyah arti dasarnya penggantian. Maksudnya, sesuatu yang baru menggantikan atau menempati posisi pemilikan yang lama. Yang ketiga, bil uqud. Milikiyah bil uqud artinya kepemilikan yang disebabkan oleh adanya akad-akad tertentu, seperti akad jual beli, akad utang piutang, akad sewa menyewa, akad gadai. Yang keempat, tawalud minal mamluk. Tawalud asal kalimatnya dari al-walad. Arti dasarnya beranak pinak. Al-mabluk artinya sesuatu yang dimiliki atau hak milik. Tawalud minal mamluk berarti segala sesuatu yang merupakan perkembangbiakan dari harta yang telah dimiliki. Contohnya, anak ayam dari induknya yang sudah menjadi hak milik. Dan yang terakhir, ihyaul mawat. Ihyaul mawat artinya membuka lahan baru atau tanah yang belum ada pemiliknya. Macam-macam kepemilikan. Yang pertama, milkun ta'am. Yang kedua, milkun goir ta'am. Yang ketiga, kepemilikan materi. Yang keempat, kepemilikan manfaat. Pengertian macam-macam kepemilikan. Yang pertama, milkun ta'am. Kepemilikan penuh atau milkun ta'am yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang kedua, milkun goir ta'am. Kepemilikan tidak penuh atau milkun goir ta'am yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara tidak utuh. Yang ketiga, kepemilikan materi. Kepemilikan terhadap seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Kepemilikan manfaat. Kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja. Tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Hikmah kepemilikan. Yang pertama, menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, melindungi hak milik. Yang ketiga, menambah pahala dari Allah karena termasuk mengajarkan amanatnya. Selanjutnya yaitu pengertian akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti simpulan, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Rukun dan syarat-syarat akad. Rukun pertama yaitu sigah atau ijab dan kabul. Yang kedua, aqidain atau dua orang yang melakukan transaksi. Yang ketiga, maqud alaih. Dan syarat-syaratnya adalah harus jelas pengertiannya, harus ada kesepakatan, harus ada kesungguhan dari dua belah pihak, yaitu syarat dari sigah. Dan syarat dari aqidain yaitu akil atau berakal, tidak dungu dan tidak gila. Dan yang kedua, balig, sudah dewasa. Dan syarat-syarat maqud alaih
yaitu barang itu ada, barang itu dibenarkan oleh syarat, dapat diserah terima, barang itu jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, dan yang terakhir barang itu suci. Macam-macam akad. Yang pertama, uqudun musamma, yaitu berbagai macam akad yang jenisnya dan aturannya telah ditentukan oleh syarak. Yang kedua, uqudun goiro musamma, yaitu berbagai macam akad yang jenis dan istilahnya, aturannya belum ditetapkan oleh syarak. Dan yang terakhir adalah hikmah akad. Yang pertama, mempermudah dan memperjelas status hak seseorang dalam menguasai barang. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan manusia sebagai khalifah di bumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.